Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Siddham, Om Anapadrah Kadang Wiswata. Pamirsa umat Hindu, pemilat channel Gede Mangku Lingsir, ring kalasane mangkin mewali kunjur sana ditang sareng Gede Mangku Lingsir, ring kalasane mangkin ditang jagi nyobyahang indek melukat ring semeton ditang sinareng sami. Akeh semeton sareng sami sanes sampun ketah ring Bali, adiahtu ring luar Bali ngamargiang api sane kawaste melukat atau pelukatan. Ring kalasane mangkin titiang jagi marpidayang malih newekang masalah melukat. Melukat itu yang bagaimana yang sesuai sastra. Karena sekarang banyak melukat hanya sekedar melukat, hanya sekedar mencari tempat atau genah melukat yang semestinya didasari tetap oleh lontar tatwa yang ada di Bali ataupun di luar Bali. Karena apa yang diwariskan oleh leluhur kita, oleh orang tua kita tentang tata titi melukat manut ring tatwa sareng sastra. Nah, ring kesempatan hari ini tidak pakai bahasa Indonesia saja karena ada penonton di luar Bali, karena tidak semua mengerti bahasa Bali. Tentang melukat yang hari ini yang sampaikan, melukat berdasarkan sabdawara atau berdasarkan buku yang ada. Karena sabdawara orang yang lahir ini berbeda-beda, murid yang berbeda, dan bukunya pun berbeda. Kalau menurut sabdawara, bagaimana melukatnya, apa sarananya, di mana posisi melukatnya, itu yang sedikit nanti akan jelaskan dengan contoh yang sampaikan. Sebenarnya tata titi melukat ini banyak lontar-lontar yang bisa kita temukan. Pertama di lontar di Gedong Kirti Singaraja, ataupun dasar-dasar lontar yang ada di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Di sana ada daftar pustakanya, silakan bisa mampir tanyakan di sana. Dan secara umum dijelaskan melukat hari ini. Pertama dia akan menjelaskan melukat dengan Tirta Kamandalu. Tirta Kamandalu ini mungkin kita sering mendengar, tapi kita sering lupa atau tidak tahu ketidaktahuan kita karena jarang yang menyampaikan. Sebenarnya Tirta Kamandalu ini atau pelukatan Kamandalu ini bisa digunakan untuk melukat atau ngeleber sananging malu, sanangil roga bigena dalam diri kita, seperti mimpi buruk. Kalau memang sakit tidak sembuh, bisa dipakai dengan Tirta Kamandalu ini gitu. Atau Tirta Kamandalu ini bisa juga menghilangkan bahaya atau petaka, atau menetralisir atau penawar pancamarana. Pancamarana ini apapun jenis penyakitnya, sebenarnya dengan Tirta Kamandalu ini bisa untuk membersihkan segala macam penyakit kalau memang benar-benar diterapkan dengan sarananya, dengan apa doanya, dengan apa aksaranya. Video sebelumnya yang sudah sampaikan bagaimana membuat tirta dari Kamandalu, dari Kundalini, tirta Sanjiwani, tirta Amarta sampai tirta Mahapawitra. Nah, sumber-sumber yang kita pakai untuk pengelukatan ini sebenarnya dalam lontar yang dibacakan yang ada sampai saat ini, itu disarankan kita melukat itu ada satu di air campuhan. Itu sudah sering teman-teman. Air campuhan ini di Denpasar. Kalau Denpasar Timur ada Pura Windu Segara, itu pas di sana ada pertemuan air laut sama air sungai dan ada puranya. Dan ada juga Bantang Matiap yang ada di Ungasan. Tapi yang saya tahu di Ungasan mungkin di beberapa daerah mungkin ada perwakilan, cuma yang saya belum semua jelajahi di mana tempat-tempat yang namanya Pura Bantang Matiap ini. Ada juga namanya Bias Aud, di mana Bias Aud ini sebuah pulau yang ada puranya. Di saat pasang surut air laut itu
bisa kelihatan bisa tidak. Dan kategori itu di Denpasar bisa kita kategorikan di Pura Sakenan. Dan juga ada air lesung bolong. Air lesung bolong ini pusaran air laut. Nah, pusaran air laut di pantainya itu di saat air lautnya surut itu ada sumber mata air tawar. Ini yang saya lihat pernah di Pura Penelitian Halerupek yang dekat di hutan cekik Gilimanuk. Itu memang benar-benar keluar dari pasir dengan airnya tawar. Dan juga ada di beberapa pura seperti Ponjok Batu dan mungkin pura penyusuan yang ada di Beleleng. Terus ada Toyo Gemericik atau Yah Belulang. Yah Belulang ini air di mana posisi air laut. Ya di saat ada tanjung di air laut itu, atau yang memang air lautnya ada kayak menjorok karena dibikin pembatas untuk biar ombaknya tidak sampai ke pesisir pantai. Itu ada kalau air laut itu kena angin, ada gemericik gelombang kecil. Nah di sana bisa kita melukat atau itu sarana airnya dipakai untuk melukat, itu bisa. Dan bagaimana Antram Tirta Kamandalu sudah saya jelaskan, boleh nanti dicek di video sebelumnya. Kenapa kita harus melukat? Kenapa kita harus melukat? Karena kita juga selain diri kita, selain badan jasmani ini dibersihkan dengan air, pikiran dibersihkan dengan jenana pengetahuan, dan bumi ini pun ada pelukatan bumi, ada pelukatan dewa, seperti kita saat melasti, saat kesange itu ada melasti, melis, mekis dengan perlindungan arca-arca yang kita bawa ke laut, itu termasuk pelukatan dewa. Nah, ada pelukatan jatme, sangat penting sekali, di mana pelukatan jatme tadi ada pelukatan beton, hari lahir kita dari Pancawara, Sabtowara sampai Wuku. Ada juga pelukatan atme, di mana keluarga atau sahabat kita meninggal, itu ada pelukatan atme juga. Ada tirte pengentahnya juga di saat melakukan bitrayatnya. Ada pelukatan juga Durmangala, di mana pelukatan Durmangala ini ada di saat orang memang benar-benar tidak sembuh-sembuh dari sakitnya, ini bisa dilakukan dengan pelukatan Durmangala. Dan juga ada ciciren dari pian, dari leluhur yang ketemu dalam lewat mimpi, ada petunjuk, ini bisa digunakan dengan pelukatan Durmangala. Dan di samping itu juga ada pelukatan Dasa Bayu. Pelukatan Dasa Bayu ini dipakai oleh calon-calon pemangku atau sane Eke Jati, di mana Eke Jati ini dari Dasa Bayu ini ada pelukatan namanya Dasa Bayu Wisesa, biar benar-benar kita bersih secara jasmani dan rohani. Dan yang ada juga pelukatan Dasa Bayu Putuh yang dipakai oleh calon-calon Sulingge atau yang lainnya. Ada pelukatan lare. Di sini juga pelukatan lare ini juga boleh dilakukan oleh jero dalang. Dalam tradisi melukat, mohon selalu hati-hati agar tidak sembarang orang yang bisa memegang hulu kita, kepala kita, karena orang Bali atau yang lainnya dari saat lahir baru 3 bulan, 7 bulan, 9 bulan itu ada selalu proses pakara yang disucikan sampai lahir, sampai 3 bulan, sampai 1 oton itu. Tapi kalau hulu kita diobok-obok oleh bukan orang yang pada kewenangannya, bisa belum tentu boleh. Kalau boleh belum tentu bisa. Itu ada kata-kata bijak yang memang kalau memang kita seperti pemangku udah mereka jati, boleh melakukan pelukatan. Dan macam-macam pelukatan ini memang luar biasa, banyak jenisnya yang sudah saya sebutkan dari awal. Dia sampaikan kenapa pada kesempatan ini yang ingin menyampaikan sebuah
pemberitahuan atau bukan kebenaran, artinya sedikit tidaknya bisa sebagai referensi acuan untuk bagaimana kita melukat dengan sedikit sempurna, karena ini berdasarkan sastra. Seperti mungkin yang sampaikan melukat berdasarkan Sabtoware kelahiran Redite sampai Sabtu, Redite Somo Anggara Buddha Warspati Sukra Sanescara, bahasa Indonesianya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau pelukatan yang kelahiran hari Minggu atau Redite Umanis, ini uripnya tetap 5. Dauhnya ini ditentukan, jangan lewat dauh, karena kelahiran manusia, kelahiran orang di muka bumi ini berdasarkan Wariga Bali itu, menurut Sabtoware Pancaware itu setiap Sabtowarenya ada dauhnya. Dauh mana tempat melukat yang kelahiran hari Minggu, dauhnya adalah jam 5, oleh jam 5 sore, jam 5 pagi, mungkin pagi, artinya dauhnya jam 5. Di saat melukat dimanapun itu menghadapnya ke timur. Nah, sumber mata air yang memang harus pada kelahiran hari Minggu ini bisa diperoleh. Untuk melengkapi sarana pelukatannya, silakan mencari toyo di orang-orang yang hobi penjagalan atau motong babi atau motong sapi atau tempat-tempat pemotongan hewan lainnya. Di sana kita unas toyo pengelukatan. Memang secara aturan, secara berdasarkan sastra yang ada, memang begitu adanya bacaannya. Yang kelahiran di Umanis, dauhnya 5, posisi menghadapnya ke timur di saat melukat itu. Untuk melengkapi sarana pelukatan itu dengan memakai toyo yang didapatkan dari tempat penjagalan. Selanjutnya kelahiran Somo atau hari Senin, di mana uripnya Somo ini 4 dan dauhnya di saat melakukan pelukatan adalah 4. Ini boleh melakukan sarana atau sumber air yang bisa didapatkan di Pura Dalem atau Nunah di Pura Merajapati, Nunah taksunya Durga atau taksunya Dalem. Dan sebenarnya ada juga sarana-sarana lain, itu saya tidak etis saya sebutkan di sini biar tidak ada ketersinggungan. Dan juga di saat kelahiran Somo ini melukatnya menghadap ke utara. Kenapa urip dauhnya atau posisinya ditentukan? Karena itu berdasarkan posisi Pancawara pada pengindaran Dewata Nawasanga. Karena seperti ramuan, seperti sarana obat, seperti resep masakan, kalau salah satunya mungkin tidak diisi, mungkin kurang lengkap. Bukan bagaimana masakan itu namanya umpamanya nasi goreng, tetap nasi goreng umpamanya. Kalau memang ada bubuk mericanya, kalau enggak mungkin ada sarana yang belum bisa melengkapi yang namanya nasi goreng. Logikanya seperti punika. Dan lanjut kelahiran Anggara. Anggara ini Pancawaranya Anggara Pahing yang dauhnya ditentukan pada dauh 3, jam 3. Silakan pilih jam 3-nya. Saran saya tetap jam 3 sore, jam 3 pagi tidak memungkinkan karena di dini hari, dan di posisi melukatnya menghadap ke selatan. Dan sumber pelengkap toyo atau sumber air pengelukatan ini bisa diperoleh di tempat yang melaksanakan profesi sebagai pandai besi atau sedahan. Bisa diperoleh toyo pengelukatan di sana sebagai pelengkap sarana toyo pengelukatan untuk kelahiran Anggara Pahing yang uripnya juga 3, dauhnya 3, yang posisi saat melukat itu menghadap ke selatan. Lanjut kelahiran hari Rebo atau Buddha Pon dengan jam melukatnya jam 7, posisi melukatnya menghadap ke barat. Sumber mata air yang bisa sebagai pelengkap toyo pengelukatannya bisa didapat di seseorang yang menekuni profesi sebagai undagi. Dan uripnya kelahiran Buddha Pon ini adalah 7. Lanjut kelahiran Waraspati, dauh melukatnya Waraspati Kliwon ini dauh melukatnya jam 8 dan posisi melukatnya menghadap ke tenggara.
dengan mendapatkan pelengkap toya penglukatan ini dari orang yang dalam keluarga itu wenten nemu madu, boleh di sana mungkin keluarganya ada, atau juga dari sumber Yehanakan bisa. Dan posisinya menghadap ke tenggara dengan dauh atau waktu melukatnya jam 8 dan uripnya ini tetap 8. Dan pengelukatan yang kelahiran keluarnya Sugro atau hari Jumat Humanis, ini waktu melukatnya dipakai jam 6 sore, boleh jam 6 pagi juga bisa kalau memang itu bisa direncanakan sebelumnya. Dan posisi di saat melakukan pelukatan yang kelahiran Sabtowarinya Nyai Sugro menghadap ke timur laut, dan sarana toya pengelukatan ini untuk pelengkapnya, mohon maaf ini yang kelahiran Jumat atau Sugro, kalau memang bisa, kalau memang tidak malu, harus mendapatkan toya pengelukatan ini dari orang yang kesehariannya itu kemayu, ya agak rada-rada bancih gitu, maaf niki memang begitu dituliskan di sana. Dan kelahiran lanjut Saniscara ini Saniscara Paing yang dauhnya adalah barat muka adalah jam 8, posisi menghadapnya ke selatan di saat melakukan pengelukatan. Dan ini sarana toya yang didapatkan sangat gampang, bisa diperoleh di dagang Ceraken, atau bisa juga merupakan diganti dengan sarannya air laut untuk kelahiran hari Sabtu atau Saniscara dengan uripnya 9. Nah, ada pertanyaan, apakah harus dilakukan pemangku? Apakah pengelukatan ini harus mendapatkan dari sumber air seperti itu? Silakan rasakan, silakan kembali ke rasa kita, kemana kita. Kalau memang itu kira-kira sulit untuk mendapatkan, untuk pelukatan ini bukan berarti satu sumber dengan sarana air aja pelukatan ini. Sebentar saya akan jelaskan pelukatan apa aja ada selain air. Tetap juga ada pelukatan yang lainnya yang bisa kita lakukan, dan sangat mudah kita lakukan, tapi kadang-kadang orang sangat jarang melakukan. Akan contohkan beberapa kelahiran menurut buku kelahiran seseorang. Tadi menurut Sabtowara, harinya apa, posisi melukatnya kemana, jam berapa dilakukan, sumber airnya apa, itu sudah Tiang jelaskan. Nanti lebih rinci nanti akan Tiang jelaskan di kolom deskripsi. Mudah-mudahan itu bisa sebagai referensi untuk kita sebagai pedoman untuk melukat, mendekati kesempurnaan, karena tetap berdasarkan tatwa atau dasar lontar yang memang diwariskan oleh leluhur kita. Jangan contohkan buku Sinta, buku yang kelahiran buku Sinta. Nanti yang landap ukir kulantir, yang landap ukir kulantir taulu gumrek bari-bari itu yang nanti jelaskan di deskripsi channel. Silakan semeton yang memang melukat dengan cara pancawara digabung dengan buku, silakan dipadukan di sana, cari kelahirannya. Dan sebisa mungkin mudah-mudahan bisa dilakukan. Contoh kelahiran menurut buku Sinta, nama pelukatannya adalah Surya Gamana, atau tempat melukatnya ring tengah natar di masing-masing powongan, masing-masing puri, geria, jero, silakan dilakukan yang kelahiran buku Sinta di tengah-tengah natar dengan memakai sarana 9 macam warna bunga. Selain dipadukan dengan kelahiran Sabtowaranya, silakan juga dipadukan dengan kelahiran bukunya. Contoh buku Sinta dengan namanya pelukatan Surya Gamana, di mana di tempat melukatan ini di tengah-tengah natar di masing-masing powongan, di masing-masing merajan, di masing-masing geria jero, bisa dilakukan dengan 9 macam warna bunga. Dan macam-macam juga jenis-jenis pelukatan, silakan menurut
apa tujuan melukat dari awal niki kan. Lanjut yang sampaikan pelukatan untuk buku landep. Buku landep itu namanya Durga Agamana. Nama pelukatannya ini yang landep dilaksanakan pelukatannya di tepi jurang. Luar pangkong boleh, yang penting ada jurang sedikit, ada tinggi sedikit. Yang penting jurang itu, yang nama jurang kan agak tinggi niki. Jurang-jurang yang memang pangkung, di atas pangkung juga boleh, memang begitu tatanannya, memang itu wacakan menurut bukunya, dan memakai sarana toyo, sarana bunga 12 warna. Dan lanjut untuk buku ukir, nama pelukatan Siwa Agamana ini dilakukan pelukatannya di Tegal dengan memakai toyo sarana 17 warna bunga bebas. Ini yang penting bunga pokoknya ada tunjung, pasti tunjungnya bebas, yang penting ada putih, ada ungu, ada kuning, ada cempaka sandat, ada juga bawang merah yang memang tangkainya itu bercabang. Dan satu lagi, sebenarnya ada toyo, setiap pelukatan itu ada toyo pase, apapun jenisnya sebenarnya, karena itu lontar ini tidak bisa dipakai satu patokan lontar yang satu, karena lontar ini ada turun-temurunnya tetap. Nanti yang jelaskan ini di kesempatan ini untuk sebagai gambaran referensi, untuk sebagai keteguhan hati mengiyakan dalam diri sendiri, oh, ternyata begini, ternyata melukat nika kan. Biar ada gambaran mengenai tata cara melukat kemana sesanya. Silakan nanti koordinasi dengan pemangku-mangku yang ada, di Genah Sewang-Sewang gitu. Dan ada pertanyaan pemangku, kalau di luar Bali tidak ada umpamanya sarana yang kita pakai, apakah pelukatan ini harus semua memakai air? Nah, dalam sastra-sastra yang dituliskan oleh para leluhur kita, selain pelukatan air, ada juga pelukatan geni, ada pelukatan dengan uap air. Uap air ini bisa dipakai, bisa kita lakukan di Songan, itu di dekat kaki Gunung Batur. Itu ada beberapa tempat yang ada goa itu dengan memakai uap dari panas bumi niki. Ada juga kalau memang semua tidak ada, hal yang paling sederhana yang hasilnya luar biasa juga selain pelukatan dengan toyo air niki dan yang lainnya, itu sebenarnya faedahnya lebih baik menurut saya. Kalau di luar Bali tidak bisa melakukan pengelukatan, bisa melakukan dengan berata atau puasa. Puasa dari sini bisa kita puasa menurut kelahiran Sabtoware, bisa juga puasa pada hari-hari tertentu, satu pada saat Siwaratri, pada saat Nyepi, dan juga ada puasa yang melakukannya adalah puasa Senin Kamis. Itu umum juga, bukan kepercayaan tertentu aja punya puasa Senin Kamis, itu memang ada. Dan juga puasa-puasa yang lainnya. Kalau perpaduan puasa Jawa dan Bali ini ada juga puasa atau juga pati geni, ada puasa ngidang. Puasa ngidang hanya memakan dedaunan, tinggal kita pilih. Itu sebenarnya lebih hasilnya daripada melukat dengan sarana air, karena di Bali adalah agama Tirta yang tidak lepas dari semua memakai toyo. Kalau air di Bali apapun jenis pakarannya, karena kita disebut agama Tirta, semua sarana pengelukatan, wangsuh pada dan yang lainnya itu tetap menggunakan air. Makanya para leluhur kita menuliskan lontar-lontar ini yang sumbernya juga banyak, karena badan kita beberapa ada tubuh fisik, ada tubuh rohani, di mana tubuh fisik ini ada unsur panca mahabhuta raga sarira, 5 unsur yang sama,
ada juga ada sukma sarira yang pada ada dalam pikiran, perasaan, keinginan dan nafsu. Cita mana indriya hamkara, dan ada namanya antahkarana sarira yang mendiami tubuh kita. Itu selain pembersihan atau pelukatan secara jasmani, bagaimana tubuh dibersihkan oleh air, mana pikiran dan indriya kita dibersihkan oleh jenana atau pengetahuan suci yang bisa juga mengikis sarwaning mala yang ada pada diri kita sendiri. Di beberapa literatur sastra-sastra yang ada di Bali atau pijakan-pijakan sastra jenis-jenis pengelukatan di Bali ini ada disebutkan di sana di beberapa lontar Asta Dasa Parwa, ada Kala Tatwa Suda Mala, ada Bebuksah Gegangangkin, ada Aji Janantaka, ada Usano Bali dan variannya, turunannya, ada juga Kusumadewa atau teks-teks Pelelindan, ada Siwaratri Kalpa di kekawin ini, ada kekawin yang suka Kidong, ada di kekawin di Sutasoma, ada kekawin Usano Bali Mayantaka, ada kekawin Purwaning Gunung Agung, ada Babat Kauslem juga ada disebutkan di sana. Bisa ini lontar-lontar ini kalau memang di masing-masing pekubon degree atau memang tidak ada, silakan semeton bisa mampir nanti di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Ada wali pustakanya di sana, silakan berkoordinasi dengan baik, pasti ada melayani nanti kalau memang kepingin tahu sastra-sastra tentang pengelukatan ini. Kalau memang dekat yang di Singaraja Buleleng itu bisa datang ke Gedong Kertio, di sana cari lontar yang dengan kodenya Romawi 1. Di sana tentang pengelukatan itu pasti nanti petugasnya bisa menyampaikan di sana. Dan selain api atau air alami, ini kadang-kadang di Bali ini sudah dikolaborasikan untuk menjadi sebuah kesatuan pengelukatan. Ada unsur api dan ada unsur air, dan ada juga japa mantranya. Itu sudah lengkap sebenarnya di Bali, ada dengan dilakukan oleh pemangku druene, pemangku dalang atau sulunggeh-sulunggeh yang ada, yang memang sudah terbiasa melakukan setiap hari membuat pengelukatan ini. Kalau saran saya, dimanapun nanti semeton sembahyang di sebuah pura di Satkayangan dan Kayangan atau pas ke gereja, usahakan berada di dekat pemangku atau dekat sulunggeh yang sedang lagi mempuja apang, biar selalu dapat percikan-percikan yang beliau harga itu yang sulunggeh buat untuk melakukan pengelukatan. Di sampingnya mungkin kan di saat Ratu Beranda pas ngewede ngasawang ngarianang subah pengelukatan menjadi suambe, itulah percikan-percikan airnya itu biar bisa kena diri kita gitu. Jangan jauh-jauh dari pemangku ngantep, biar dapat percikan-percikan yang sudah didasari dengan 4 unsur ini. Ada air, ada api, ada mantram, ada jenana japa mantra yang dilakukan oleh pemangku atau sulunggeh ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kepada semeton saya, umat Hindu saya dimanapun berada, tentang melukat, dasar-dasar melukat, di mana sumber air yang bisa kita pakai melukat, dengan posisinya, dengan sarananya yang kelahiran Minggu sampai Sabtu dengan wukunya Sintelan Dapker Kelantar Taulian dan sampai Watu Gunung. Nanti bisa dicek di kolom deskripsi, baca pelan-pelan di sana. Mudah-mudahan kolom deskripsinya cukup untuk yang memuat tentang melukat ini. Melukat bisa digunakan dengan air, dengan api, dengan uap panas bumi, dan juga dengan debu. Jangan salah, debu bisa sebenarnya, tapi mungkin di kalangan kita di Bali tidak etis. Dan kalau yang lain saya sebut tidak ada, boleh diganti dengan yang di luar Bali ini yang memang mencari sarannya tidak sulit. Biasanya di luar Bali bisa melakukan dengan tanpa berata atau puasa.
Ampun yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, puasa-puasa apa saja yang bisa mengganti pelukatan ini. Tapi di Bali, karena identik dengan air, identik dengan toya, identik dengan tirta, tidak lepas dari sumber mata air. Itu yang menyebabkan ada rasa yang kurang. Kalau nanti memang bisa semeton datang ke Tirta Empul, mohon bantuan sama pemangkunya kalau diizinkan, cari ya sarana pemukat itu dengan mengambil toyo yang pas ada kelebutannya kalau diizinkan. Tapi kalau tidak jangan dipaksa, karena kita sebagai tamu tetap sopan, jaga etika. Mudah-mudahan karena kalau memang karma kita baik, kita berjodoh, mungkin pemangkunya mengizinkan untuk mengambil toyo yang langsung ada kelebutannya di tengah kolam nih. Bisa sebenarnya kalau memang pemangkunya mengizinkan. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah selalu setia menonton channel Gede Mangkulingsir. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat sebagai referensi sarana sharing untuk menambah sedikit wawasan kita tentang agama Hindu, agama Nusantara ini. Agama Hindu sebenarnya the way is life, artinya siapa saja boleh memakai karena tidak memandang siapa, karena kita lahir dengan panca Maha Buddha dengan unsur yang sama. Yang sinep untuk Pramasanti, Om Santi 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 Om. Om Jayu Jaya, Om Rahayu Rahayu Rahayu.